Oh, enggak Ya, lah. aku harap tunggu ya. Aku harap Tua Bangka diam dulu. Ini untuk anak muda. Jadi Tua Bangka nggak usah ngomong. Mampus, mampus, mampus. Iya. Jadi Yesus itu seorang Muslim. Kalau suka dan cinta kepada Yesus seperti Bang Suma dong. Cinta kepada Yesus, sayang kepada Yesus, hormat kepada Yesus. Coba seirama, seia sekata dengan Yesus. Gitu. Jangan cuma mengaku pengikut Yesus, cinta Yesus, tapi ajarannya tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Itu munafik namanya. Ya kan aku bilang tadi Bang, jangan gara-gara ini kita bertengkar gitu loh. Aku nggak mau. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada penghujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengulas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana seorang perempuan yang dahulu sangat benci sama Akhi Suma ya. Nah, apa saya katakan? Semalam pernah saya katakan perempuan ini ada rasa suka, ada rasa cinta ya, ada rasa kagum. Hanya saja dalam kekafirannya ya, dia gengsi, dia malu gitu. Nah, pura-pura aja deh. Artinya tidak terimanya adiknya masuk Islam dan ngamuk itu ya. Itu sebenarnya letak awal dari tepautnya hati ya. Tepaut hatinya terhadap Akhi Suma yang dimana kalau sama yang lain bukan main ya. Oh, Tua Bangka sama Akhi Andi itu, Akhi Andi sampai dikata Tua Bangka lah segala macam ya, dimaki-maki. Tapi sama Akhi Suma begitu lembutnya karena memang apa? Ada dua kemungkinan. Barangkali dia dendam, merasa dia cantik, ingin memikat Akhi Suma supaya Akhi Suma itu tergila-gila, lalu bisa dimurtadkan gitu ya. Itu tujuannya tuh. Nah, terus yang kedua, boleh jadi dia yang memang benar-benar tertarik sama Akhi Suma tapi dia malu, gengsi karena kekafirannya. Tapi ya ini ada dua kemungkinan itu tujuannya itu. Baik, kamu muslimin, agar tidak berlama-lama, demikian videonya. Sangat menyayangkan ketika kemudian ada polemik begini dan menjadi viral, itu dihapus semua yang menjadi polemik, yang kemudian materi yang diduga oleh saudara-saudara dari pihak apologet Islam yang merupakan bukti penistaan terhadap agama Islam yang dilakukan oleh STT Nias. Kenapa mesti dihapus? Itu pertanyaan saya. Sayang gitu loh. Karena kalau dihapus, itu menjadi klaim buat saudara-saudara apologet Islam sebagai bukti sah penistaan yang STT Nias lakukan. Mungkin setelah dihapus baru mereka buat press release ya dari rekaman handphone biasa dan kemudian diupload dan itu menjadi viral. Jadi bagi saya ini blunder. Kenapa? Karena apalagi klarifikasi penyangkalan terhadap semua materi yang kalau secara jejak digital dibuktikan oleh saudara Ru di layar teologi bahwa itu benar ada dan memang benar termuat seperti itu, dan itu tidak bisa disangkali karena jejak digital itu bisa dibuka, bisa ditelisik. Dan yang saya maksudnya blunder, kenapa mesti di dalam press release itu Ketua STT Pak Fonseca dan kawan-kawan jajaran pimpinan STT Nias itu mengancam untuk melaporkan pihak-pihak yang dianggap telah membuat sangat
pihak-pihak yang ulahnya sangat-sangat merugikan STT Nias dan mencemarkan nama baik STT Nias, dan akan melaporkan ke polisi. Ini yang saya bilang blunder. Kalau soal klarifikasi saja barangkali tanpa ancaman melaporkan ke polisi, apalagi kalau betul-betul pihak STT Nias melaporkan ke polisi, Pak, itu bagi saya bunuh diri, ya. Karena kalau sampai itu ditanggapi serius oleh polisi dan sampai kepada pengadilan meja hijau, saya berani garansi bahwa STT Nias akan terbukti sah dan kalah mutlak di dalam pertarungan argumentasi pembelaan diri, dan itu pasti akan berujung penutupan dari STT Nias itu sendiri. Nah, Joshua Tehu juga bicara ya, sekelas Joshua Tehu juga bicara bahwa yang mengangkat kasus ini adalah apologet Islam, ya, bukan yang lain yang mengangkat kasus STT Nias. Yang mengangkat kasusnya adalah apologet Islam. Hei, apa kabar? Lanjut Bang Andi. Joshua Tehu loh yang ngomong, ya, bukan kita loh. Kita tidak cari muka, kita tidak cari panggung, tapi yang mengatakannya itu adalah Joshua Tehu, ya. Api yang mengangkatnya. Bagian Sanang, kalau bisa itu yang video yang baru aja tadi itu di Joshua Tehu di YouTube-nya kita reaksi itu kan diundang tuh dosen-dosen STT Nias tuh, pengurusnya tuh. Ya, itu mungkin agak kepanjangan, itu di sesi kedua aja. Ini udah mau diskusi rupanya, ya. Ada yang Memang mau diskusi. Ada Kristennya. Memang ada Kristennya. Tahu saya itu ribut di bawah itu. Kalau ada nggak masalah, kalau nggak ada kita isi itu gitu loh. Kepanjangan nggak apa-apa. Coba kita ini dulu, Guru Nda, monitor Guru Nda. Iya, Paman. Guru Nda. Ini yang di bawah udah manggil-manggil Paman ini. Sabar ya. Moderator, tolong naikin dong si Olan itu. Emang ada? Katanya ada. Katanya itu yang di bawah ribut. 2 menit lagi Paman bangkit ya teman-teman, sabar ya. Di tab layar aja dulu sampai 2M tuh, biar komalnya kuat. Ya, lanjut Bang Andi. Saya ngopi dulu. Dilawan sama Olan. Kamu mata juling atau apa tadi soalan ngelawannya? Lu itu yang mata satu katanya, kasih luga itu dasar mata satu kau. Anak B2 itu sebutnya apa Bang Len? Di sana itu Kondit. Nah itu bondit. Apa. Wih, ada musik. Kondit itu babi kecil. Bang Len, ada musik. Gak ada, fitnah aja. Kayak di gereja. Bayar 2.000. Ya, udah beres ya tentang pelaporan. Bagi teman-teman Kristen yang mau diskusi, silahkan naik ya. Silahkan naik teman-teman. Ini ada Y, selamat malam Y. Y, selamat malam. Y, selamat malam Y. Aduh. Muncul Paman. Ya, salam. Salam, selamat malam Olan. Iya, malam. Mbak Olan tadi keren ngelawan Bu Darni, yoga mah adiknya, Kepas, Luga, bukan yoga, Luga. Tadi Mbak Olan tuh disebut apa sama Luga? Dajjal, udah Dajjal. Dibilang saya Dajjal sama dia, kan kurang ajar. Kurang ajar si Luga ini. Terus dibalasnya apa sama Mbak Olan? Iya, biasalah. Mana sanggup dia melawanku. Terus Mbak Olan ngelawan apa, ngomong apa ke si Luga tadi? Enggak loh, kita malu sebagai umat Kristen kan. Enggak ada itu di Kristen diajarkan seperti itu gitu loh. Betul, Wajar lah. setuju saya. Kurang ajar, emang mereka kurang ajar Mbak Olan. Tapi itu nabi loh itu si Luga. Apa nabi? Nabi apa dia? Nabi picek, matanya aja keseleo, nggak apa sama dia, nggak diperbaikin.
Dia Itu bilang bolak-balik. Dia udah bolak-balik ke surga loh. Kalau dia nabi, yang matanya keseleo itu tolong dulu dibaikin. Ya baru Kenapa? percaya bahwa dia nabi. Matanya keseleo. Tengok matanya jundel. Nah, main PC. Dalik mati mija. Tapi Mbak Olan tadi jangan ngatain Bu Darni pesundal dong, kasihan dia. Siapa Udah tua sama loh. itu Sudarmi itu sama itu. Itu istrinya, sama itu. Oh, istrinya itu istri surga Bu Darni. Sesat itu. Mati mija. Bukan istrinya, pacar Bang Glenn itu. Oh, istrinya. Bu Darni itu istrinya si Juling. Bagi aku loh. Oh iya. Itu cantikan mana Mbak Olan sama Bu Darni? Hijau cantikan saya lah, sama si muda, masih Pede kali. tegang gitu loh. Emang dia. Mari. Benar, setuju saya kalau cantikan Mbak Olan. Emang harus digituin mereka itu, Olan. Hajar terus, bantai terus Ya mereka. malu loh kami sebagai umat Kristen kayak gitu. Nggak terima kami seperti itu. Iyalah, saya juga tadi nggak nerima Mbak Olan disebut dajjal. Masa orang cantik disebut dajjal? Kurang ajar emang mereka ini. Ya itulah, dibilangnya aku dajal. Kok kurang ajar Iya, dia? kurang ajar. Meleduk. Tapi kalau menurut saya, Bu Darni itu tidak makan babi, lebih ngerti Bible loh. Bu Darni itu. Udah diam kau Han, dia kok ngomong sama kau udah tua. Mati deh gua. Ya, tahu dia Olan ini tahu mana yang udah tua, mana yang ganteng. Oh iya. Tahu lah. Apalagi Luga itu kan nabi, maupun dia kayak begitu, tapi bolak-balik ke surga loh dia itu. Ngomong ke sama tembok. Aku percaya Kak Olan ini Itu cantik karena anak B2 itu tadi teh pondit apa sih lupa disebutnya? Bondit apa? Gondit buntal. Oh, Gondit Buntal tuh anak B2 ya. Mirip dia sama Gondit berarti si Luga ya. Saya nggak ada emot ketawa ini. Iya, umat Kristen tuh benci sama dia gitu loh. Jadi malu kami gara-gara dia itu jadi cemooh lah Kristen ini sama dia gitu loh. Iya, setuju saya. Gas terus nanti kalau misalkan ada mereka apa namanya? Ya buktinya tadi aku masuk ke inspirasi, tiba-tiba aku kata-kata langsung keluar dia. Iya. Terus kapan nih? Tapi saya baru dengar ada mata keseleo ya. Kok bisa ya? Ya tengoklah matanya, juling. Kayak gitulah otaknya. Orang kalau matanya juling, otaknya juga juling. Tapi itu kata Bu Darni tadi Mbak Olan itu orang miskin, bener apa enggak? Saya Penari miskin. latar. Hello. Saya Penari miskin. latar. Ladangku tahu kau, ladangku kalau sekali panen bisa hidup kau 2 tahun. Wah, emang kurang ajar Bu Darni ngotain kamu miskin loh, Olan. Udah nggak usah kompor kau laki-laki. Salah ya? Maaf. Paman. Malam paman. Iya malam Bang Zuma. Sosokan imut-imut. Kirinan Bang Juma halus-halus kau. Giliran ke Bang Juma halus-halus, ke Bang Handi tadi tua Bangka. Parah soalan. Gimana, sudah sampai mana bacaan Qur'annya? Apa baca Quran? Jangan pede kau. Jadi nggak jadi masuk Islam? Hello. Tidak akan kutinggalkan agamaku demi kau. Ya janganlah demi saya, demi Yesus lah. Ya justru itu aku mengikuti ajaran yang benar, itu ajaran Yesus gitu loh. Lah Yesus itu seorang Muslim, dia anak soleh. Udahlah Bang, jangan gara-gara kita beda keyakinan kita bertengkar-tengkar gitu loh, nggak baik loh. Curhat. Tadi sama semua orang diajak bertengkar, nih giliran sama Bang Juma nggak berani bertengkar, gimana sih? Bukan kayak gitu, gini loh, kita kan menghargai tadi gitu. Iya, bukannya ngajak bertengkar Mbak Olan, kita diskusi aja baik-baik. Seperti yang dikatakan Bang Juma itu di dalam Ibrani 5 ayat 7 ya Bang Juma ya. Yesus Iya, itu betul. anak soleh. Yesus anak soleh. Anak soleh itu adanya di mana? Di Muslim. Bukan seperti itu, iya itulah menurut kalian kan. Kalau menurut saya kan beda lagi gitu. Ini bukan menurut saya, menurut kitab Anda. Karena kesolehannya, nah kan begitu itu. Ia taat sampai mati. Ya kan? Karena kesolehannya doanya didengar, bahkan ia taat sampai mati kan gitu. Yesusnya anak soleh nih. Udah ya, nggak usah ngomong-ngomong ke Ini Tuhan ya. Olan mau dengerin nggak Ya tadi udah, Olan nggak dikeroyok Bu Darni sama ini sama Luga.
Masih ada loh videonya di saya tadi saya rekam. Ya, nggak penting bagi aku itu ya kan bang? Ya sudah, sekarang sudah sejauh mana pengetahuannya tentang Islam? Loh kok ngomongnya kayak gitu? Kan aku nggak belajar Islam. Gimana sih? Ya biar sama seperti yoga. Oh nggak usah bang, jangan sama-samakan gitu loh. Ya katanya mau jadi pengikut Yesus, gimana dong? Lah, karena pengikut Yesus lah, aku tidak akan meninggalkan agamaku. Yesus itu seorang Muslim. Udah bang, jangan kita bertengkar karena Tuhan. Jangan kayak gitu. Bukan bertengkar, menjelaskan yang benar. Yesus itu Muslim. Galatia 4 nomor 4 sampai nomor 5. Dia itu Muslim, dia bukan Kristen. Ya udahlah, nggak usah kita pikirkan itu dulu, ya kan? Lalu apa yang harus kita pikirkan? Nggak tahu. Masa depan kita gitu bang juga. Ini kok namanya Bang Handi, ini kok namanya Aini, mirip namanya istrinya Bang Handi. Oh jangan-jangan jodoh ini, sama kayak nama mantan istrinya Bang Handi loh, Aini. Iya karena gini loh, akun saya itu banyak ke Bennett, udah 5 ke Bennett. Kalau nggak salah nama lengkapnya kan Mary. Jadi ya udahlah, pikirkanlah masa depannya. Jadi Bang Juma, kalau nanti ke Medan sekali lagi, ya nggak usah gabung di API lah kali ini Bang ya. Ada tempat abang untuk cerita kayaknya udah. Oh iya. Iya betul. Dia kan tinggal di ini, di mana? Toba kan, Toba. Bukan, rumahnya di tengah sawah. Oh. Enggak lah. Ya aku harap, tunggu ya, aku harap Tua Bangka diam dulu. Ini untuk anak muda. Jadi Tua Bangka nggak usah ngomong. Mampus. Iya. Jadi Yesus itu seorang Muslim. Kalau suka dan cinta kepada Yesus seperti Bang Suma dong. Cinta kepada Yesus, sayang kepada Yesus, hormat kepada Yesus. Coba seirama, seia sekata dengan Yesus. Gitu. Jangan cuman mengaku pengikut Yesus, cinta Yesus, tapi ajarannya tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Itu munafik namanya. Ya kan aku bilang tadi bang, jangan gara-gara ini kita bertengkar gitu loh, aku nggak mau. Jangan bertengkar. Kita satu akidah dengan Yesus, kita luruskan akidah itu. Jangan nyamar-nyamar jadi pengikut tapi ternyata bukan. Ya gini loh bang, kita kan punya kepercayaan masing-masing. Ya kan? Jangan punya kepercayaan masing-masing, harus ikut ke Yesus. Oh nggak bisa kayak gitu, karena saya mengikuti Yesus lah. Ya kayak gini gitu loh, tidak akan meninggalkan agama saya, kan agama yang betul itu agama Yesus. Mana ada Yesus mengajarkan Kristen? Yesus itu juru selamat. Udahlah bang, nggak usah gara Tuhan kita bertengkar. Kita nggak bertengkar, kita tidak bertengkar ini. Kita berbicara mengenai keselamatan kita ke depan. Saya nggak mungkin membiarkan. Iya keselamatan kita nih. Saya tidak mungkin membiarkan ya saudara saya yang baik masuk neraka. Pasti saya ingatkan. Kan begitu, coba bayangkan 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Jadi kalau tidak menganggap Yesus itu manusia, itu penyesat. Nah hari ini kamu menganggap Yesus itu Tuhan, berarti kamu penyesat, kamu antikristus. Gimana ya? Udahlah kita nggak usah bicara ini dulu. Ya iya kayak gitunya. Jadi kalau menganggap Yesus itu Tuhan, berarti menganggap Yesus bukan manusia. Nah kalau tidak menganggap Yesus sebagai manusia, itu adalah antikristus, penyesat, planos, pembohong, penjahat. Dan penjahatnya akan dilemparkan ke dalam neraka. Gitu loh. Ini wujud sayang, wujud kasih, memperingatkan saudara-saudaranya yang cenderung kepada kebinasaan. Kan tak salah toh
Mengkaji Bible tak salah. Iya nggak Mengkaji- salah, bener. Gitu dong. Jadi harus belajar di Bible. Yesus ini sebenarnya Kristen apa Islam sih? Nah, ternyata Yesus itu juru selamat. Dan dia katakan dalam Yohanes 14:27, aku tinggalkan damai sejahtera untuk kalian. Coba. Aku tinggalkan damai sejahtera. Apa damai sejahtera itu? Ya salam. Shalom itu apa? Ya salam. Salam itu apa? Ya Islam. Yeremia 29 nomor 11. Aku Tuhan mengetahui rancangan-rancanganku tentang manusia, yaitu rancangan damai sejahtera. Berarti Islam ini sudah dirancang oleh Allah dari sejak dahulu kala. Makanya dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan damai sejahteraku untuk kalian. Udah cukup Roma, aku nggak kuat denger nih. Udah cukup. Mati meja. Jadi gimana? Kapan mau syahadat? Maaf ya Bang ya, kita punya kepercayaan masing-masing. Ya mungkin kalau Bang kayak gitu ya saya nggak bisa gitu loh. Gimana ceritanya? Kepercayaan kita berbeda, tapi minimal kepercayaan Yesus dan kepercayaan saudari Olan ini sama. Yesusnya Yudaism, la ilaha illallah. Itu adalah kepercayaan Yesus, la ilaha illallah. Ya itu kan menurut Abang loh, bukan menurut Itu saya. menurut Yesus. Itu menurut Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya ilah. Tidak ada ilah yang lain. Yohanes 17 nomor 3. Itu kata Yesus, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Itu kata Yesus loh. Nah, lantas siapa kita yang justru berkata tidak sesuai dengan ucapan Yesus? Sesungguhnya hidup kekal itu adalah Engkau juga adalah Tuhan. Itu di mana ada ucapan kayak gitu? Nggak ada. Ya udah Bang, nggak usah bahas itu dulu ah. Jadi mau bahas apa Dan? Juma, sak berak dah dengar kau cerita Juma. Berarti kamu mau mengatakan Yesus itu berak? Lucu ente ini. Yohanes 7 Juma. Yohanes 17 nomor 3. Coba Yohanes 17 nomor 3. Yohanes 17 nomor 3 apa bunyinya? Ya kami juga punya keyakinan loh Bang Zuma. Iya saya ngerti. Saya paham. Tapi Yesus mengatakan apa di Yohanes 17 nomor 3? Hidup kekal adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Qul huwallahu ahad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai ahad. Jelas itu. Masuk nggak Kristen di situ? Nggak bisa. Kristen 3 Tuhan. Bagaimana mungkin mau ahad? Tuhannya ada 3. Ya udahlah, nggak usah dibahas-bahas. Ya minimal jinnya keluar dari tubuhmu ini kalau dengar ini. Kok jin pula? Lalu apa Dan yang mengajarin kamu itu menuhankan Yesus? Kan Yesus mengatakan hidup Di kekal agama adalah kami nggak ada jin-jin itu, yang ada itu Lucifer. Ya. Nah itu dia, sama aja nya. Jin itu juga Lucifer juga nya, samanya. Jin itu bahasa Islam, Lucifer itu bahasa Inggris, Halal bin Zakar itu bahasa Ibrani. Seperti itu. Iyalah. Bang, lebih baik Abang kembali ke jalan Yesus daripada kayak gini. Justru inilah jalan Yesus. Jalannya Yesus itu mengimani dirinya sebagai Rasul Allah, utusan Allah Yesus itu. Makanya dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mengenal Aku yang Engkau utus. Berarti Yesus dikenal sebagai utusan. Sampai pingsan gitu tuh Bang, jatuh HP-nya kayaknya tuh. Terpental ini orang-orangnya.
Allahu Akbar. Lemes. Ini kayaknya besok ada maskapai penerbangan pada nawarin tiket gratis ke Medan nih Bang Juma nih. Loh, olahnya kemana itu? Kentang. Saking lembutnya ngomongnya tadi sampai jatuh merosot tuh Bang kayaknya. Merosot tuh Kang. Dari tempat tidur ngelosot kemana kali itu? Cabut dia Bang karena kuliah Bang Juma kelas teri dianggapnya. Dia nggak ngomong gitu. Nah, sekarang menurut Yesus ada berapa Tuhan? Menurut Yesus deh. Ada berapa Tuhan? Coba. Sanggup Anda jawab? Silakan. Menurut Yesus ada berapa Tuhan? Yesus itu Alfa dan Omega Bang. Saya tanya, menurut Yesus pribadi Tuhan itu ada berapa? 1, 2, atau 3? Tuhan itu Yesus. Yesus itu adalah Tuhan. Itu menurut Kristen. Itu menurut Kristen. Yang saya tanya menurut Yesus, bukan menurut Kristen. Kalau Kristen kan Tuhannya ada 3, roh-roh sembahannya ada 7. Itu menurut Kristen. Yang saya tanya, menurut Yesus pribadi Tuhan itu ada berapa? 1, 2, atau 3? Tuhan itu ada berapa? Menurut Yesus loh yang saya tanya. Soalnya itu Bang, soalnya yang salah. Nggak bisa dijawab itu. Kenapa nggak bisa dijawab? Karena Yesus salah sendiri. soal. Loh, menurut Yesus loh, kan di dalam, dengarkan, di dalam pengajaran Yohanes 1:18 tidak ada orang yang bisa menjelaskan tentang Tuhan, melainkan Dia, Yesus. Dialah yang punya hak mentafsirkan, menjelaskan, menguraikan tentang Tuhan. Uraian Yesus tentang Tuhan, Tuhan itu ada berapa pribadi? Jangan sembunyikan kebenaran, Bung. Halo Bang, Assalamualaikum. Waalaikum. Jangan sembunyikan kebenaran. Yesus mengatakan pribadi Tuhan itu ada berapa? 2, 3, atau 1? Bang Juma, kami ini orang Kristen, adalah orang benar. Benar apa? Benar-benar sesat. Orang Kristen benar sesat. Pertanyaan saya sederhana loh. Apa Pak? Menurut Yesus, Tuhan itu memiliki berapa pribadi? 1, 2, atau 3? Soalnya salah soal tuh kan, tidak bisa dijawab itu. Yohanes 17 nomor 3 jawabannya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Berapa itu? Berapa pribadi di situ? Apa yang salah dengan ayat itu? Nah, itu ada berapa menurut Yesus? Menurut Yesus Tuhan itu ada berapa pribadi? Oh, salah paham kau situ anak Bang Juma, salah paham kau. Jadi apa yang betul di situ? Ketika satu-satunya di situ ada berapa? 1 atau 3? Allah itu, dengar. Allah itu Esa. Itu dia. Iya, Esa itu Yesus sudah menguraikan itu kok. Kenapa kamu bantah? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Berapa yang harus dikenal? Berapa yang harus dikenal menurut Yesus? Allah itu Esa, Juma. Iya, saya tanya berapa Tuhan yang harus dikenal menurut Yesus? Macet. Gak ada macet di sini. Tidak bisa kamu memelintir. Itu ucapan Yesus, bukan ucapan saya. Berapa pribadi Tuhan? Berapa pribadi Tuhan yang harus dikenal menurut Yesus? Allah itu adalah gelar. Saya tidak tanya Allah itu apa. Saya tanya berapa pribadi Tuhan yang harus dikenali menurut Yesus? Udah aku bilang tadi, pertanyaanmu salah. Loh, kok salah pula? Yesus berkata, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Satu-satunya mereka mengenal
hakikat satu-satunya ini siapa? Jadi pertanyaanmu itu seolah-olah memisahkan keilahian Bapa dan Kristus. Nah, inilah kamu lucunya kawan. Tidak ada Yesus mengajarkan dirinya itu Tuhan di situ. Dia mengatakan hidup kekal adalah mengenal engkau satu-satunya. Berapa pribadi yang harus dikenal menurut Yesus? 1, 2, atau 3? Ini pertanyaan mendasar loh. Bahasa Indonesianya jelas itu di Bibel Ilahi. Iya, Bibelnya sendiri yang mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Berapa yang harus dikenal? 1 atau 3? Hei. Bang. Jadi di Bibel dia yang ada 3 nggak ada bang, keluarga semenang kelit. Cuman 1 memang di Bibel semua isinya. Bang. Iya, menurut Yesus ada berapa pribadi Tuhan yang harus dikenal untuk memperoleh hidup yang kekal? Menurut Yesus. Jangan tanya menurut Yesus. Pertanyaanmu salah dah dibilang. Harus menurut Yesus karena Yesus diutus untuk dipercayai. Menurut ajaran Kristen. Kalau ajaran Kristen, saya sudah hafal. Ajaran Kristen mengenal Tuhan 3, Roh Tuhan 7. Tapi saya tidak sedang ingin membahas agama Kristen ini. Saya pertanyakan menurut Yesus. Bukan kalau mempertanyakan tentang menurut Kristen. Yesus, maka kau salah soal. Loh, pertanyaannya menurut ajaran Kristen. Menurut ada ajaran berapa? Kristen saya sudah tahu. Kalau kau tahu ngapain kau tanya? Saya tanya tentang Yesus. Bukankah yang harus dipercayai itu Yesus? Hah? Begitu besar kasih Bapa akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya, kepada siapa? Kepada Yesus, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya akan binasa dalam dosa. Kan yang harus dipercaya Yesus, bukan Kristen. Nah, Yesus, ya paman, saya mau percaya deh samamu. Oke. Menurutmu Yesus, kami ini harus mengenal Tuhan itu berapa pribadi? Apa jawaban Yesus? 1, 2, atau 3? Jadi Allah itu hakikat, itu dia. Dan dia punya 3 pribadi. Di mana itu tertulis? Allah Bapa. Di mana tertulis bahwa di mana tertulis bahwa Tuhan itu 3 pribadi? Tunjukkan ke saya. Tertulis di mana? Dengar dulu Juma. Saya tidak mau dengar, saya paling anti dengan pendusta. Di mana diterangkan bahwa Tuhan itu ada 3 pribadi? Tunjukkan ke saya. Itulah ajaran Kristen. Saya tidak tanya tentang ajaran pagan. Yang saya tanya tentang ajaran Yesus. Artinya saya nggak percaya kepada agama pagan. Paham kau? Berarti saya tanya tentang Yesus. Saya nggak percaya. Kalau kau bisa nggak percaya kami harus percaya kau. Gitulah ceritanya ini. Saya tidak sedang ingin Anda percaya ke saya. Saya sedang ingin mengajarkan ajaran Yesusnya. Ketika Yesus mengatakan apte ainoyesoi diladi oitesei gronizon ton mono capek kau nerangkan Juma. Memang karena saya menerangkan kepada batu, manusia tak berkepala. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Itu menurut Yesus. Percaya enggak Anda? Percaya enggak Anda tuh bahwa harus mengenal satu-satunya? Itu Juma, Alkitab itu biar tahu kau disusun itu dari seluruh udah banyak ahli yang nyusun itu. Jadi kalau kau yang menjadi
penginterpretasi atau penafsir-nafsir itu seenak kepala. Saya tidak sedang mentafsirkan. Oke. Saya minta Anda yang mentafsirkan. Jadi makanya biar kau tahu, saya minta Anda yang mentafsirkan. Kata satu-satunya itu ada berapa di situ? Ada berapa objek, ada berapa subjek, ada berapa oknum yang dimaksud di situ? Ada berapa pribadi kalau dikatakan satu-satunya? Bapa, Yesus dan Roh Kudus adalah satu, Juma. Jadi aku tahu kau gak akan percaya karena memang kau bebal. Di mana dalilnya tuh? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Saya minta dalil. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Aku berasal dari Bapa. Oke. Ketika dikatakan kemudian satu, itu masih bisa diuraikan nggak? Bapak ini siapa? Yesus ini siapa? Boleh nggak diuraikan? Yang mana di antara Bapak dan Yesus yang satu ini ada di antaranya utusan? Siapa yang utusan di situ? Bapak atau Yesus? Kau bertanya, kan kau ingin menjadikan kemanusiaan Yesus saja yang harus dipertahankan, keilahiannya kau kesampingkan. Kan kau dapat ilmu dari mana Yesus punya keilahian? Kau dapat ilmu dari mana? Artinya kau tidak mengakui keilahian Kristus sebagai Mesias, bahwa dia adalah Bapa yang mengambil rupa dalam daging, kan kau menafikan itu. Yes, pasti, karena itu pagan. Karena itu pagan. Karena kau tahu itu pagan. Itu pagan. Saya minta pertanggungjawaban Anda. Dari mana Anda mendapatkan ilmu bahwa Tuhan menjelma menjadi manusia? Dari mana ilmunya? Hanya iblis yang hanya satu kerjaan iblis, yaitu meniadakan keilahian Yesus, mendustakan kematiannya, menyangkal kematiannya di kayu salib. Cuman itu kerjaan iblis. Agar apa? Agar manusia ini tetap di bawah kuasa dosa, agar manusia ini tetap dalam cengkeraman dosa, tidak memperoleh keselamatan. Itulah, hanya itu ya kerjaan iblis, dan itulah kerjaanmu. Oke, baik. Sekarang saya tanya samamu. Salib itu pekerjaan setan atau pekerjaan Tuhan? Salib pekerjaan setan atau pekerjaan Tuhan? Jangan kau tanya salah soal kau itu. Jangan kau tanya salah soal kau itu. Salah soal kau itu. Jangan kau tanya salah soal kau itu. Jangan kau arahkan begitu. Saya tanya samamu, penyaliban itu karya iblis atau karya Tuhan? Penyaliban itu adalah hukuman yang harus diberikan orang Romawi. Itu hukuman Romawinya itu. Dasar bahlul. Bahlul kau itu bahlul. Bahlul itu kau. Teruskan. Bahlul. Tenang aja kau. Aku jawab. Kau itu bahlul. Kau itu bahlul. Ulangan 21 nomor 23 yang mengutuk di situ siapa? Romawi atau Tuhan? Apa katanya? Aku nggak bawa pula aku kita. Ya itulah aku bilang kau bahlul. Kau ngomong seenak perutmu. Ketika kau tidak paham, kau katakan pertanyaan saya. Teruskanlah. Ya makanya pantaslah kau Kristen, karena nggak mungkin Kristen kalau kau itu nggak bahlul. Ulangan 21. Ulangan 21. Apa katanya? Nggak apa-apa, kita buka aja lah. Apa katanya Siti Juma? Di situ diterangkan, maka jangan mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan. Pertanyaan saya, yang mengutuk Yesus Allah atau Romawi? Siapa Allah ini? Siapa nih si Allah ini? Itu tertulis di Bibelmu, makanya jangan kau curi kata Allah. Itu Allahnya di situ. Coba baca lu, nggak ada huruf U situ atau O. Allah itu dari mana asalnya? Kau ambil kata Allah ini kalau bukan dari Al-Quran. Dengar Juma. Dengar Juma. Pertanyaanmu salah. Itu Allah. Pertanyaanmu salah. Allah enggak sama Allah. Pertanyaanmu salah. Iyalah Juma. Dasar pemakan babi. Otak seupil. Makanya jangan cebok kau pakai 3 batu. Ya kau itu yang tidak cebok-cebok.
Kasihan. Sekarang saya tanya lagi. Di Ulangan 21 ini yang mengutuk Yesus Tuhan atau Romawi? Pertanyaanmu salah semua. Itu kapasitasmu. Itu kapasitasmu tuh. Kau tidak pernah mau menggunakan otakmu. Waalaikumsalam. Kamu tidak pernah mau menggunakan otak kamu itu. Kamu mengatakan yang menolak penyaliban itu adalah setan. Justru yang melakukan penyaliban terhadap Yesus itu setan. Karena yang disalib itu hanyalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Orang yang dikutuk Elohim itulah yang disalib. Yesus emangnya dikutuk? Yesus itu dikutuk sama Elohim. Biar ku jawab, kau cuma tenang dulu kau. Cuma Yesus itu dikutuk sama Elohim. Iya, aku jawab pun kau. Nggak usah pernah teriak. Silakan. Silakan. Kalau kau masih dongok, kau turun ya. Turun. Sekarang aja turun. Saya tidak ada waktu untuk manusia dongok kayak kau. Paham? Turunkan aja. Ya udah, kau ke gereja, jilat pantat pendeta biar kau waras. Turun, turun, sampah turun. Iya, turun aja minta tolong. Bibelnya sendiri ditolak semuanya. Gimana mau sehat? Bibel sendiri ditolak. Gak sanggup diskusi. Halo Bang, Assalamualaikum. Ya, Bapak negara, Muslim apa Kristen, Bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim apa Kristen, Bang? Ya, Bapak negara, Muslim apa Kristen? Saya Muslim, Bang. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim, Bang. Saya Muslim. Maaf, Bang. Iya, saya ada yang mau disampaikan, Bang. Kenapa ya mereka ini nggak sadar-sadar ya kalau selama yang dia lawan adalah Bible-nya sendiri ya? Ya itu dia tadi Bang Andi. Kalau di Al-Quran jelas, ya kan? La ilaha illallah, kul huwallahu ahad. Itu Al-Quran. Kitabnya orang Yahudi dan pernyataan Yesus juga Tuhan itu ahad. Bahkan sudah terang tertulis, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Muncul pertanyaan, satu-satunya di sini, satu, dua, atau tiga? Dipelintir kemana-mana. Dia katakan satu di situ adalah kesatuan. Kesatuan kayak mana? Sedangkan pada saat Yesus mengatakan satu-satunya Tuhan, saat itu juga Yesus mengatakan dirinya utusan. Berarti antara utusan dan Tuhan yang satu-satunya itu bukan satu hakikat. Inilah celakanya. Lebih celaka lagi orang yang mengaminkan dan mengiyakan kata Allah dipakai di dalam Bible. Berarti mengiyakan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki anak. Berarti mengiyakan Allah menjadi manusia, mati dibunuh manusia. Celaka kalau ada orang Islam mengakui itu. Celaka kalau ada orang Islam yang mengakui bahwa sah kata Allah dipakai di dalam Bible. Itu celaka umat Islam itu. Kalau dia Islam, KTP-nya Islam, maka yang masuk surga hanya KTP-nya. Menurut Ustadz adinda saya, Ustadz Wafi. KTP-nya yang masuk surga. Karena di KTP-nya tertulis Islam. Tapi akidahnya, ya ke neraka dong. Karena dia mengakui bahwasanya Yesus anak Allah. Meskipun Allah yang dimaksud di sini mereka sebutkan dengan sebutan Allah, tapi mereka satu-satunya sumber hanya dari Al-Quran mengambil kata Allah ini. Berarti dengan kata lain, dia mengakui Kolose 6, Kolose 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8.
Allah mengosongkan diri, mengambil rupa manusia, menjadi hina seperti manusia, lalu kemudian mati dibunuh manusia. Ini masih bisa disebut akidahnya Islam, orang begini? Masih bisa? Gak bisa. Apalagi mengatakan bahwa menolak hadits sahih itu tak apa-apa, karena hadis itu nanti 200 tahun baru ada, jadi tidak apa-apa menolak hadis itu. Ini apa namanya? Sama halnya dia menolak Rasulullah. Apakah orang yang menolak Rasulullah itu Islam atau kafir? Kafir. Jadi jangan tersinggung kalau saya menyebut Anda itu dengan sebutan itu, karena memang akidah Anda sudah melenceng. Tapi KTP saya Islam, ya udah KTP-mu aja yang masuk surga. Dengan mengiyakan kata Allah di dalam Bible-nya Kristen, itu sama halnya Anda sudah menistakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan menolak hadis Rasulullah, dengan mengatakan hadis nanti muncul 200 tahun kemudian, itu sama halnya Anda menolak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Anda sudah menolak Allah dan Anda sudah menolak Rasulullah. Apalagi namanya? Tinggal satu aja yang Islam, tinggal KTP Anda. Berarti ya masuk surga KTP Anda. Andanya kemana? Sadarlah. Kalau Anda saya sebut dengan sebutan itu, sadar. Kamu sudah terlalu jauh melangkah, kawan, karena kebencianmu terhadap saya. Oke, saya kira begitu. Kalau masih ada teman di bawah, silakan dinaikkan. Masya Allah. Gak sampai dulu nih. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Habib? Alhamdulillah. Fenomena yang berkembang ini, Habib. Penggunaan kata Allah itu sebenarnya menurut Habib gimana? Yang ada dalam terjemahan agama sebelah, Habib. Bismillah. Jadi penggunaan kata Allah sebenarnya Islam salah memaknain itu, karena kata Allah ini adalah sesembahan. CP nih Bang Andi, CP. Bukan nama pribadi. Ini jadi kalau dikatakan Allah cara-cara itu nama Paulus itu pribadi, begini. Cara-cara Paulus itu begini. Ternyata Paulus pemakan Cara babi kok panggil Paulus Habib. begini, cara Paulus yang begini, cara Paulus. Cara Paulus yang ayolah begini. kita debat. Ini Aku anak pakai Paulus akun yang CP begini. nggak dinaik-naiki. Cara Paulus yang begini. Hanya Cara Paulus memang begini, cara Paulus. Cara Paulus. Filipi 1 nomor 18. Ya, Yesus kalian sebarkan, kalian ajarkan dengan cara mengelabui, aku tetap bersuka cita. Tuh. Cara setan begitu. Cara setan datang berpura-pura jadi malaikat. Setan datang berpura-pura jadi malaikat, ngaku-ngaku sebagai siapa? Engkaukah itu Tuhan? Kena prank gue. Emang kalau nggak berbohong nggak laku ya, kenapa ya? Harus bohong ya. Kok dipanggil Habib? Saya juga kaget tadi. Nggak, saya kan orangnya kan berpositif thinking itu ya. Aduh. Ya kan muridnya Anak Paulus lonte Bang dipanggil Habib Andi. nih Kalau gimana? dengan Ini dustaku apa arah kemuliaan ini? Tuhan semakin megah. Taruh Bapak jawab. Kenapa aku? Kalau nggak berbohong nggak hidup kali ya, kenapa ya? Mestinya kalau kamu Kristen buka Komal gitu ya, kau bukalah baca Amsal. Ada pandi di bawah, host, dinaikkan host. Ya, ajarkanlah Bible kepada orang-orang supaya orang-orang itu ngerti Bible gitu loh. Tapi kok jangan kayak licik banget gitu ya. Nggak ada. Pakai nama apa Pandi? Saya lihat nggak ada. Bang Handi mimpi apa hari ini? 2 kali kena prank. Tadi digampar sama Olan, sekarang sama Cepe. Ya saya sih orang berpositif thinking dulu lah sama orang.
Tapi ini jelasnya besok pagi banyak yang nawarin tiket gratis sama Bang Juma ini. Makassar Medan gratis. Semua pas kapai kayaknya bakal nawarin. Tapi saya mau diskusi terbuka, ketemu langsung orang kayak gini. Gua ongkosin lah. Kira-kira berani nggak kira-kira orang kayak gini debat offline? Nggak berani Bang Andi. Pucat. Nggak kebayang Bang Andi kalau debat offline, paling kayak curut. Ngomong apa kalau offline dia ngomong apa? Apalagi kalau dia nggak bawa HP, mampus. Salam, selamat sore Indonesia, selamat sore orang-orang yang aku cintai. Apa Semangat sore Bang Denny, baik, kami baik. Tuhannya Ya, Yesus salam. memberkati ya. Iya, Masya Allah. Bagus ini Tuhannya Yesus, mantap. Nah, gitu dong. Iyalah. Bang Denny. Kalian kan maunya kan mau diberkati sama Tuhannya Yesus, makanya aku bilang Tuhannya Yesus memberkati ya. Gitu. Ustaz Sugi, yang sopan ke Pak Denny loh. Pak Denny ini orang pilihan Yesus, dia nabi loh. Gantinya Luga. Udah berapa orang sekarang pengikutnya Pak Denny jadi nabi? Sekarang sebentar ya, 3 ditambah 5, 3 ditambah 5, 8. 3 ditambah 5, 8 ditambah 9. Ya udah nggak ngomong gitu Pak Denny. Ini tadi gini Ditambah Pak 1. Denny. Bang Denny tadi ini urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turunkan kalau Bang Andi, saya cuma pendengar Bang Andi. Ya siap Bang. Pak Denny, itu ajaran Trinitas ini menurut Pak Denny itu muncul dari ajaran Yesus atau muncul dari ajaran di luar ajaran Yesus Pak Denny? Menurut Pak Denny muncul dari mana nih Trinitas? Trinitas itu munculnya keluar dari mulutnya Tuhan Yesus sendiri. Waduh. Jadi iya ke Trinitas itu. Jadi dia nggak berkata kata Trinitas, tetapi konsep Trinitas itu dia sebutkan. Jadi pada saat dia bilang gini, pada saat dia berbicara baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi kata-kata Bapa, kata-kata Putra dan kata-kata Roh Kudus itu keluar dari mulutnya Yesus. Nah, itulah yang disebut Trinitas. Jadi silakan dilanjut. Bagaimana Banyuma tadi dengan datanya Yohanes 17:3 Banyuma itu? Yohanes 17:3 tadi, inilah hidup satu-satunya itu gimana ya? Iya, satu-satunya hidup, satu-satunya cara untuk hidup kekal itu mengenal Tuhan yang diperkenalkan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Yesus menyebutnya Bapa, itulah Tuhan itu satu-satunya. Dan waktu bersamaan, Yesus bukan Tuhan, dia hanya dikenal sebagai utusan. Utusan siapa? Utusan Sang yang Maha Satu. Jadi Yesus tidak masuk di dalam hakikat yang satu ini. Karena Tuhan tidak setara dengan manusia. Tuhan bukan anak manusia. Tuhan bukan makhluk. Tuhan tidak sama seperti apapun. Yeremia 10 nomor 6. Jadi untuk memperoleh hidup kekal, ya harus mengenal Bapa sebagai satu-satunya pencipta langit dan bumi. Umat Islam menyebutnya Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Seperti itu. Kalau Pak Bro Sedikit Bang Andi, saya tambahin Bang Andi. Iya. Kalau itu kan masalah pembaptisan ya, itu tidak berbicara tentang konsep hakikat Tuhan. Iya, Musa membaptis dalam awan dan laut. Apakah awan dan laut Tuhan karena disebut dalam pembaptisan itu? Yohanes membaptis dalam air. Itu hanya ya, nggak berbicara tentang ketuhanan di situ. Coba di dalam 1 Korintus 10 ayat 2 itu kalau nggak salah itu. Di situ dikatakan untuk menjadi pengikut Musa mereka semua telah dibaptis dalam awan dan laut. Yesus memerintahkan membaptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu pembaptisan, bukan konsep ketuhanan di situ sebenarnya. Lanjut, Akhi Juma. Iya, silakan Akhi.
Pak Denny mengatakan atas nama Bapa Putra Roh Kudus konsep Trinitas, artinya di dalam Bible Anda Pak Denny ada yang kontradiksi dong kalau begitu. Menurut Anda yang mana yang kepegang ini? Statementnya Yesus atau statement yang Bapa Putra Roh Kudus itu? Pak Denny, itu bisa dikawinkan nggak? Gimana itu? Apa yang saya katakan itu kan tercatat di Alkitab. Jadi itu aja yang saya bisa katakan. Jadi bukan jawaban pribadi saya sih sebenarnya. Saya cuma mengulangi apa yang tertulis di Alkitab aja. Jadi kalau Anda memiliki pengertian yang lain, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Yang jelas saya sudah menjelaskan seperti itu. Seandainya Anda memiliki perspektif yang lain, itu saya hormati. Jadi kita beda pendapat aja. Itu penjelasan dari saya gitu loh. Silakan. Sangat legowo sekali Pak Denny ini. Tapi boleh nggak kita ajak Pak Denny ini lebih percaya terhadap ajaran utama Yesus Pak Denny? Ajaran utamanya kan itu, menyembah satu Tuhan Pak Denny. Gimana Pak Denny? Ya, itu benar, satu Tuhan. Itu bagi kita itu, bagi kami ya orang Kristen ya. Saya setuju dengan apa yang Anda katakan, kita menyembah satu Tuhan, Islam menyembah satu Tuhan. Demikian pula kami sebagai orang Kristen juga menyembah satu Tuhan juga. Jangan salah sangka. Cuma di dalam keesaan kekristenan itu terdiri dari 3 saksi, memiliki 3 saksi istilahnya seperti yang tertulis di Alkitab itu. Keesaan kita itu memiliki 3 saksi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada tercatat ketiganya adalah satu. Jadi yang kita sebut sebenarnya manusia biasa bilang 3, tetapi yang Tuhan inginkan itu 3-nya itu disebut satu, bukan disebut 3 gitu. Karena ada tertulis ketiganya adalah satu. Demikian. Manjuma, ajari saya menghitung dong Manjuma, bisa nggak? Iya. Ketiganya adalah satu. Maksudnya ada 3 pribadi, tapi tiga pribadi, tapi satu apa itu? Satu hakikat gitu ya? Kalau saya menyebutnya 3 saksi, jadi saya nggak berani bilang 3 pribadi. Karena apa? Karena kata-kata pribadi itu sendiri tidak tertulis di dalam Alkitab suci Kristen, tetapi yang tertulis adalah 3 saksi. Jadi saya menyebutnya 3 saksi satu hakikat. Hakikatnya dalam arti satu Tuhan gitu. 3 saksi disebut satu Tuhan. Dia yang bersaksi di dalam surga gitu. Nah, apakah 3-tiganya ini Tuhan semua ini? Nah, iya, Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, dan Roh Kudus juga Tuhan. Tetapi kita orang Kristen memahaminya bukan 3 Tuhan, tetapi satu Tuhan gitu. Ini bahaya, ini susah ini Bang Denny, susah saya Bang. Karena Anda sadar mengatakan 3 dan sengaja mengatakan 1. Bagaimana itu? 3 karena iya, karena kita berpatokan kepada kata-kata yang mencatat seperti ini. Ketiganya adalah satu. Ketiganya adalah satu. Itu patokannya di situ. Kenapa kita jadi yang kita sebut 3 itu kita sebut 1, karena ada ayat seperti itu. Itu dalam kurung Pak Dani. Pak, itu memang sisipan. Saya mengakui itu adalah sisipan. Iya. Nah. Gini. Kuncinya di sini. Kalau kita berbicara, kita merujuk kepada sisipan, itu sebenarnya saya akui banyak sisipan yang ada tertulis di kitab saya, sebagai contoh di KJV. Itu banyak sisipan. Tetapi bagi saya, karena kata-kata sisipan itu tertulis di Alkitab suci saya, itu saya akui sebagai ayat yang juga diilhami oleh Tuhan, walaupun itu sisipan. Itu kembali kepada iman ya. Jadi karena ada tertulis, semua yang tertulis di Alkitab suci Kristen itu diilhami oleh Tuhan, maka termasuk sisipan itu pun bagi saya itu diilhami juga oleh Tuhan. Silakan dilanjut. Ya kalau gini gawat. Ya kan? Bukankah iman itu harus didasarkan pada kebenaran dulu Pak Denny? Kalau misalnya betul ya, ada yang dikatakan sebagai sesuatu hal yang dinyatakan, kalau tidak bisa diyakini kebenarannya, bagaimana bisa diimani Pak Denny?
Bagi Anda yang Anda sebut bukanlah kebenaran, bagi saya kebenaran, karena sisipan itu tidak bertentangan dengan apa yang tertulis atau di seluruh dari keseluruhan kitab suci Kristen. Jadi sisipan itu sealur karena sama-sama diilhami oleh Tuhan yang sama. Jadi apa yang Anda sebut ketidakbenaran itu bagi saya adalah suatu kebenaran gitu. Jadi kita persepsinya sudah berbeda di situ, kita saling menghormati saja. Silakan dilanjut. Enggak, bukan gitu Pak. Masalahnya ditemukan di Bible itu sendiri membantah yang Anda bilang sisipan tadi benar. Kalau dia dibantah di Bible sendiri, ya, Yesus mengatakan satu-satunya Tuhan yang harus dikenal. Wajib itu untuk hidup yang kekal, dan dia sebagai yang diutus. Sementara sisipan itu menyatakan kebalikannya. Pak Denny percaya kepada Yesusnya atau yang dibalik dalam penulisan itu yang disisipkan? Percaya dengan apa yang tertulis di Alkitab suci Kristen, dan memang Bapa itu adalah satu-satunya Tuhan. Kalau kamu ingin memiliki hidup yang kekal, percayalah kepada satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Bapa. Ya, kenapa saya juga menuhankan Yesus? Karena apa? Karena jawabannya ada ayat juga tertulis seperti ini. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi satu, sama-sama satunya. Jadi aku dan Bapa adalah satu, itu kunci daripada Yesus itu juga Tuhan. Gitu. Silakan dilanjut. Yang kepada para murid juga satu. Masuk. Tadi saya bilang gini. Bisa satu kalau dengan murid-murid satu itu beda lagi ya. Kalau di dalam murid yang dimaksud dengan satu dengan murid-murid, dengan aku sebagai contoh, aku satu dengan Tuhan, aku satu dengan Yesus, aku satu dengan murid-murid lainnya, aku satu juga dengan itu dalam arti satu roh ya, bukan satu ketuhanan. Jadi yang dimaksud bedanya antara kesatuan saya sebagai manusia biasa dan kesatuan Yesus dengan Bapa itu bedanya karena saya itu satu sebagai manusia di dalam roh dengan Tuhan, dan Yesus itu satu di dalam roh dengan Tuhan, tetapi bedanya itu Yesus itu maha kuasa dan saya tidak maha kuasa, itu bedanya aja. Masalahnya memang kata Yesus harus mengenal, Pak Den. Harus dikenal. Kalau Bapak, Putra, Roh Kudus itu ada berapa sih itu Pak Den oknum? Bapak, Putra, Roh Kudus itu ada berapa oknum itu? Iya, ayat pencatat ketiganya adalah satu. Jadi tiga itu satu bagi Alkitab Kristen. Tiga adalah satu, gitu. Sengaja kuncinya itu. Kuncinya yang paling penting itu tiga adalah satu itu. Coba kita cek ya. Sekarang kan kesimpulannya ya, Yesus sekarang udah nggak ada di bumi nih. Kita tahu semua Yesus kuburannya kosong, terangkat sama fisiknya naik ke surga nih Pak Denny ya. Betul ya? Iya, silakan. Ya. Nah, kalau di surga itu Yesus masih berbentuk manusia, Bapa itu roh, Roh Kudus itu roh. Nah, bagaimana dikatakan satu? Apakah rohnya Bapa, Roh Kudus masuk semua ke tubuhnya Yesus sehingga Tuhan Anda berbentuk Yesus manusia itu? Begitu ya Pak Denny? Itu juga betul, tetap ketika tadi kamu sih ini sayangnya dia kabur, sayangnya dia pergi. Tapi dari hal itu pula dia pasti akan berpikir ya, kalau perempuan ya siapapun tuh, mau laki-laki maupun perempuan, kalau sudah terpaut hati maka dia pasti akan banyak temenung ya. Ketika dia hendak tidur, ketika hendak dia mau apapun aktivitasnya, dia pasti akan terbayang-bayang. Karena apa? Karena memang perasaan itu dapat mengalahkan apa saja ya, dapat mengalahkan apa saja kalau sudah ada perasaan cinta, apalagi ini perasaan cinta ya. Maka dari itu ketika seorang kafir memaki-maki ya, terus tapi selalu mendekat, itu artinya sebenarnya dalam hatinya sudah ada rasa sayang, sudah ada rasa cinta. Tapi ya kalau Aki Suma sih sudah tidak terkejut kalau hal-hal seperti itu sudah tidak terkejut ya, karena memang dari dulu dia sering digandrungi oleh kaum kafir nih ya, khususnya para perempuan, apalagi yang muslim, perempuan saja pada gila itu sudah zaman dahulu, dari zaman dahulu sering dijebak gitu ya, karena beliau tuh sering dahulu ya ketika bertepuk-tepunan dengan saya itu curhat-curhatan itu begitu yang disampaikan, yang memang perempuan-perempuan itu ingin menjebak. Makanya kalau
jadi seorang debater lalu baperan, nah sudahlah, bakal terjebak dalam lingkaran apa, kemaksiatan, dekat dengan kekufuran. Jadi orang jatuh cinta itu sangat dekat dengan kekufuran memang, gitu. Dekat dengan maksiat. Sama halnya kemiskinan, sebagaimana Taufik ya, dengan kemiskinannya maka dia sangat dekat dengan kekufuran, dengan kekafiran. Nah, itu bukti nyata. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Budi Seni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب